How much I sacrificed! Wissen Sie, was ich dafür opfern musste? Vi rendete conto di quanto le ho sacrificato? ¿Saben cuántos sacrificios he hecho? Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah sistem operasi dari kelas 3 ICP akan menjelaskan tentang Windows. Adapun anggota kelompok kami adalah Cindy Olivia Burusina, Roni Ratama Pandiangan, Agung JG Siregar, Leoni Ivan Kaginting, Egi Alamta Surbakti. Adapun topik yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu sejarah dan perkembangan Windows. Baik, perkenalkan nama saya Agung JG Siregar. Di sini saya akan membahas sejarah dan perkembangan Windows. Sistem operasi Windows diciptakan oleh Microsoft Corporation, sebuah perusahaan teknologi yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tahun 1975. Sistem operasi Windows pertama kali dirilis pada tahun 1985 dengan nama Windows 1.0. Versi ini adalah antarmuka grafis yang berjalan di atas MS-DOS, sistem operasi berbasis teks yang populer saat itu. Bill Gates memimpin Microsoft dalam mengembangkan Windows dengan tujuan membuat komputer lebih mudah diakses dan digunakan oleh banyak orang. Seiring waktu, Microsoft terus menyempurnakan dan mengembangkan Windows, menjadikannya salah satu sistem operasi paling populer di dunia dan digunakan oleh miliaran pengguna. Windows berhasil mengubah dunia komputasi karena menghadirkan antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer tanpa perlu mengetikkan perintah-perintah rumit. Dengan berbagai versi Windows yang dirilis sejak saat itu termasuk Windows XP, Windows 7, Windows 10, dan Windows 11. Microsoft terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Windows 1.0 tahun 1985. Windows pertama kali dikenalkan pada 20 November 1985 dengan nama Windows 1.0. Ini adalah antarmuka grafis pertama yang dikembangkan oleh Microsoft untuk berjalan di atas MS-DOS, sebuah sistem operasi berbasis teks. Pada Windows 1.0, pengguna dapat melakukan multitasking dasar dan menjalankan beberapa program. Meskipun terbatas, aplikasi yang disediakan sangat sederhana, seperti kalkulator, notepad, dan Paint. Windows 2.0 tahun 1987. Pada 9 Desember 1987, Microsoft merilis Windows 2.0 yang memperkenalkan dukungan untuk ikon desktop dan kemampuan meminimalkan untuk memaksimalkan jendela aplikasi. Windows 2.0 juga mulai didukung oleh software produktivitas terkenal seperti Microsoft Excel dan Word. Windows 3.0 dan Windows 3.1 tahun 1990 sampai 1992. Windows 3.0 dirilis pada tahun 1990, merupakan titik balik Microsoft karena menjadi versi pertama yang mendapatkan kesuksesan komersial besar. Fitur utama pada versi ini adalah antarmuka grafis yang lebih baik dan manajemen memori yang lebih efisien, sehingga memungkinkan menjalankan aplikasi yang kompleks. Windows 3.1 dirilis pada tahun 1992, memperkenalkan TrueType fonts yang meningkatkan tampilan teks. Windows 95 pada tahun 1995. Windows 95 dirilis pada tahun 1995, merupakan salah satu lompatan terbesar dalam sejarah Windows. Ini adalah versi pertama yang memperkenalkan menu Start, text bar, dan sistem file 32 bit. Windows 95 sangat meningkatkan pengalaman pengguna dan memungkinkan komputer lebih mudah digunakan oleh pengguna biasa. Versi ini juga menjadi dasar dari Windows modern dan mendukung koneksi internet lebih baik dengan menambahkan Internet Explorer sebagai web browser bawaan. Sejarah dan perkembangan Windows. Windows 98
pada tahun 1998. Windows 98 dirilis pada 25 Juni 1998, membawa peningkatan besar dalam dukungan perangkat keras dan perangkat lunak multimedia. Windows 98 memperkenalkan plug and play, yang memungkinkan pengguna memasang perangkat keras baru tanpa perlu memasukkan konfigurasi yang rumit. Selain itu, versi ini juga mendukung USB, menjadikannya lebih kompatibel dengan perangkat modern. Windows ME atau Millennium Edition pada tahun 2000. Windows ME dirilis pada 14 September tahun 2000 sebagai edisi dan konsumen yang mencakup fitur multimedia yang lebih canggih. Meskipun demikian, Windows ME sering dikritik karena ketidakstabilannya dan menjadi salah satu versi Windows yang kurang disukai. Windows ME memperkenalkan fitur baru seperti sistem restore yang memungkinkan pengguna untuk mengembalikan sistem keadaan sebelum jika terjadi masalah. Windows XP pada tahun 2001. Windows XP dirilis pada 25 Oktober 2001, menjadi salah satu versi Windows paling sukses dan disukai. Windows XP menyatukan keunggulan dari versi NT dan 9X, serta memperkenalkan antarmuka pengguna yang lebih modern dan estetis. Versi ini sangat stabil dan kompatibel dengan banyak aplikasi, membuatnya populer di kalangan pengguna rumahan dan bisnis. Windows XP bertahan lama dan mendapatkan dukungan hingga tahun 2014. Windows Vista pada tahun 2007. Windows Vista dirilis pada 30 Januari 2007 yang memperkenalkan berbagai fitur baru termasuk Aero interface yang menawarkan efek transportasi dan tampilan lebih modern. Namun, Vista banyak dikritik karena kebutuhan perangkat keras yang tinggi dan masalah kompatibilitas. Meskipun menghadirkan fitur keamanan yang lebih kuat, seperti User Account Control atau UAC, Vista tidak sepopuler pendahulunya yaitu Windows XP. Windows 7 tahun 2009. Windows 7 diluncurkan pada 22 Oktober 2009 yang membawa peningkatan stabilitas, kecepatan, dan antarmuka pengguna yang disempurnakan dari Vista. Windows 7 menjadi sangat populer karena mengatasi banyak masalah yang ada di Vista. Windows 7 memperkenalkan fitur Snap untuk pengaturan jendela dan mendukung multitouch untuk layar sentuh. Sistem operasi ini bertahan lama dan digunakan oleh banyak orang hingga akhir dukungannya pada Januari 2020. Windows 8 dan Windows 8.1.0 tahun 2012 sampai 2013. Windows 8 dirilis pada 26 Oktober 2012 yang membawa perubahan besar dengan memperkenalkan antarmuka Metro atau sekarang disebut dengan Modern UI yang dirancang khusus untuk perangkat layar sentuh. Windows 8 menghilangkan tombol Start yang membuat banyak pengguna bingung. Windows 8.1 dirilis pada tahun 2013 yang memperbaiki beberapa keluhan dan mengembalikan tombol Start serta menambahkan beberapa fitur baru. Meskipun demikian, Windows 8 tetap kurang populer dibandingkan Windows 7. Windows 10 pada tahun 2015. Windows 10 diluncurkan pada 29 Juli 2015. Adalah salah satu versi Windows yang paling populer dan menggabungkan antarmuka pengguna dan Windows 7 dan fitur modern dari Windows 8. Microsoft menjadikan Windows 10 sebagai Windows as a Service. Artinya sistem operasi ini terus diperbarui tanpa harus meluncurkan versi baru. Windows 10 menghadirkan Cortana atau asisten suara, Microsoft Edge sebagai pengganti Internet Explorer, dan Start menu yang diperbarui. Windows 10 mendapat dukungan luas dan banyak digunakan di berbagai perangkat termasuk desktop, laptop, dan tablet. Windows 11 pada tahun 2021. Windows 11 dirilis pada 5 Oktober 2021. Merupakan versi terbaru yang memperkenalkan desain antarmuka yang lebih modern dan bersih. Dengan sudut yang membulat dan tata letak yang lebih rapi, Windows 11 juga dirancang untuk mendukung aplikasi Android dan memiliki peningkatan dalam fitur multitasking
gaming, dan produktivitas. Windows 11 juga memperbarui Microsoft Store serta memperbaiki pengalaman pengguna keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Dani Ivanka Ginting. Di sini saya akan menjelaskan versi dan pembaruan Windows. Yang pertama itu ada Windows 1.0 pada tahun 1985. Versi pertama dari Windows yang lebih berfungsi sebagai antarmuka grafis untuk MS-DOS. Memiliki aplikasi sederhana seperti kalkulator, kalender, dan notepad. Yang ketiga, ada tampilan masih sangat sederhana dan terbatas dalam fungsi. Windows 3.x pada tahun 1990 sampai 1992. Versi pertama yang mendapatkan popularitas besar. Diperkenalkan dengan pengelolaan file, manajer program, dan peningkatan kemampuan grafis. Kompatibilitas multitasking untuk aplikasi MS-DOS. Windows 95 pada tahun 1995. Perubahan besar dalam antarmuka termasuk pengenalan text bar dan menu start. Dukungan untuk sistem file 32 bit yang lebih cepat dan mendukung name file panjang menjadi dasar untuk banyak elemen desain Windows modern. Selanjutnya, Windows 98 pada tahun 1998. Peningkatan Windows 95 dengan stabilitas yang lebih baik, dukungan untuk perangkat USB dan jaringan yang lebih baik, menyediakan Internet Explorer yang lebih terintegrasi untuk akses internet. Yang kelima, Windows ME atau Millennium Edition pada tahun 2000. Dirancang untuk pengguna rumahan dengan fokus pada multimedia. Namun Windows ME dikenal kurang stabil dan sering mengalami masalah kinerja. Yang keenam itu ada Windows 2000 pada tahun 2000. Fokus pada pengguna bisnis dan jaringan. Stabilitas yang lebih baik, dukungan sistem file NTFS, stabilitas yang lebih baik, dan yang terakhir itu memiliki fitur keamanan yang ditingkatkan. Selanjutnya, Windows XP pada tahun 2001. Salah satu versi paling populer yang digunakan secara luas di bisnis dan rumah. Tersedia dalam dua edisi, yang pertama Home dan Professional. Stabil dan mudah digunakan dengan fitur antarmuka yang lebih baik. Selanjutnya ada Windows Vista pada tahun 2007. Dikenal sebagai fitur antarmuka baru atau Aero dan peningkatan keamanan. Namun, Vista memiliki kinerja lambat dan membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi, sehingga kurang disukai oleh pengguna. Selanjutnya, Windows 7 pada tahun 2009. Perbaikan dari Windows Vista dan kinerja yang lebih cepat dan stabil. Memiliki desain antarmuka yang disukai pengguna, seperti text bar yang ditingkatkan. Masih populer dan digunakan hingga Microsoft menghentikan dukungan pada tahun 2020. Selanjutnya, Windows 8 pada tahun 2012. Desain antarmuka yang berfokus pada layar sentuh dengan pengenalan start screen kurang disukai karena hilangnya menu start tradisional. Memiliki Windows Store untuk aplikasi modern. Selanjutnya ada Windows 8.1 pada tahun 2013. Pembaruan dari Windows 8 dengan pengembalian menu start atau dalam bentuk yang lebih sederhana. Perbaikan dari Windows 8 dengan beberapa peningkatan antarmuka dari fitur baru. Windows 10 pada tahun 2015 menyatukan pengalaman Windows di berbagai perangkat, yaitu desktop, laptop, tablet. Memperkenalkan sistem digital, Cortana, serta pembaruan keamanan dan produktivitas. Memiliki menu start yang kembali dan lebih fleksibel. Windows as a Service atau WEAS mendapatkan perbaruan terus-menerus tanpa versi baru yang terpisah. Yang terakhir itu Windows 11 pada tahun 2021. Fokus pada desain antarmuka yang lebih modern dan bersih.
menyediakan dukungan untuk aplikasi Android melalui kemajuan App Store. Kebutuhan spesifikasi minimum lebih tinggi termasuk TPM 2.0 untuk keamanan. Memperkenalkan Snap Layouts untuk produktivitas multitasking yang lebih baik. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Windows. Adapun kelebihan dari Windows adalah yang pertama, antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Windows dikenal memiliki antarmuka grafis yang intuitif, memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk mengoperasikannya. Fitur seperti Start menu, taskbar, dan desktop membuat navigasi lebih mudah. Yang kedua yaitu kompatibilitas software yang luas. Windows mendukung hampir semua jenis perangkat lunak yang ada di pasaran, dari aplikasi perkantoran hingga perangkat lunak desain grafis dan game, menjadikannya menjadi pilihan utama untuk berbagai kebutuhan. Adapun kelebihan selanjutnya yaitu kompatibilitas hardware yang luas. Windows dapat berjalan di berbagai perangkat keras, termasuk komputer desktop, laptop, tablet, dan bahkan perangkat-perangkat industrial. Hal ini membuat Windows menjadi pilihan utama bagi pengguna yang memiliki perangkat keras yang beragam. Yang selanjutnya adalah fitur keamanan yang terus berkembang. Dengan setiap versi Windows menambahkan fitur keamanan yang lebih baik untuk melindungi data pengguna dari ancaman cyber seperti virus, malware, dan serangan peretas. Yang selanjutnya adalah ekosistem yang mendukung produktivitas dan hiburan. Windows mendukung ekosistem aplikasi yang luas, termasuk Microsoft Office, Adobe, Autodesk, dan bahkan aplikasi lain untuk berbagai bidang. Windows juga dikenal dengan dukungan game yang baik dan optimal. Adapun kekurangan dari Windows yang pertama adalah kerentanan terhadap virus malware. Karena Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Hal ini menjadikannya target utama bagi peretas dan pembuat virus. Oleh karena itu, pengguna Windows seringkali perlu memasang perangkat lunak antivirus tambahan. Yang kedua adalah biaya lisensi yang tinggi. Tidak seperti beberapa sistem operasi lain seperti Linux yang gratis, Windows membutuhkan biaya lisensi yang cukup tinggi. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pengguna dengan anggaran terbatas. Yang ketiga adalah membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk versi terbaru. Windows versi terbaru biasanya memiliki kebutuhan perangkat keras yang tinggi, sehingga pengguna dengan komputer lama mungkin tidak bisa menjalankan Windows versi terbaru dengan lancar. Yang selanjutnya adalah pemborosan sumber daya pada versi tertentu. Beberapa versi Windows dikenal menggunakan sumber daya yang cukup besar seperti RAM dan CPU, yang bisa menyebabkan kinerja lambat pada komputer dengan spesifikasi rendah. Adapun slide selanjutnya yaitu manfaat Windows bagi komputer akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Olivia Bergurusinga, NPM saya 2235248. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Windows untuk komputer. Yang pertama, ada Windows berfungsi sebagai sistem operasi utama yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer bekerja sama secara efisien. Berikut adalah fungsi utama Windows, yaitu manajemen perangkat keras. Windows berperan sebagai pengelola perangkat keras komputer seperti prosesor, memori penyimpanan, dan perangkat input-output. Sistem operasi ini memungkinkan perangkat keras untuk saling terhubung dan bekerja sama. Yang ketiga, menjadi antarmuka pengguna. Windows memberikan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang memudahkan interaksi dengan komputer melalui klik dan ketukan, tanpa harus menggunakan perintah berbasis teks. Hal ini membuat komputer lebih mudah digunakan bahkan bagi yang menggunakannya pertama-tama. Yang selanjutnya ada platform untuk menjalankan aplikasi. Windows menyediakan lingkungan untuk menjalankan berbagai aplikasi,
baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau seperti Microsoft Office, atau hiburan seperti game, maupun pengembangan seperti ide untuk coding. Selanjutnya, pengelolaan file dan data. Windows dilengkapi dengan sistem pengelolaan file yang memungkinkan pengguna mengatur file dan folder dengan mudah. Explorer, sistem file, dan fitur pencarian permudahan pengguna untuk mengakses dan mengelola data. Selanjutnya ada keamanan dan proteksi. Windows menyediakan berbagai fitur keamanan, termasuk Windows Defender, Firewall, dan enkripsi BitLocker, yang melindungi data pengguna dari ancaman eksternal seperti virus, malware, dan peretasan. Selanjutnya ada dukungan pembaruan berkala, yaitu Microsoft secara rutin merilis pembaruan untuk Windows yang mencakup perbaikan, penambahan fitur, dan peningkatan keamanan, memastikan bahwa sistem selalu dalam kondisi optimal dan terlindungi dari ancaman terbaru. Baik, sekian dari fungsi Windows yang saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilot Surbakti, NPM 2195200078. Manfaat Windows bagi komputer. 1. Mengelola sumber daya komputer. Fungsi utama OS Windows adalah mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. OS Windows akan menyelesaikan berbagai tugas seperti membuka aplikasi, mengakses internet, dan mencetak dokumen dengan menggunakan sumber daya tersebut. 2. Menyediakan antarmuka. OS Windows menyediakan antarmuka atau graphical user interface yang memudahkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan berbagai aplikasi dan program. Antarmuka tersebut memungkinkan pengguna untuk memilih menu, mengklik icon, dan menavigasi sebagai aplikasi dengan mudah. 3. Menyediakan kompatibilitas. OS Windows dirancang untuk mendukung berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda, sehingga memudahkan pengguna untuk memasang dan menggunakan berbagai aplikasi dan program pada komputer atau laptop. OS Windows juga menyediakan kemampuan untuk menjalankan program dan aplikasi yang dibuat untuk versi OS Windows yang berbeda. 4. Memfasilitasi pengaturan jaringan OS Windows. Menyediakan berbagai alat untuk memfasilitasi pengaturan jaringan, seperti konfigurasi jaringan, konfigurasi firewall, dan konfigurasi akses jaringan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dan berbagi data dengan perangkat lain dalam jaringan dengan mudah. 5. Memfasilitasi pengaturan OS Windows. Menyediakan berbagai alat untuk pengaturan sistem seperti pengatur tampilan desktop, mengatur suara dan efek visual, dan memperbarui sistem operasi. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengatur dan memperbarui sistem operasi sesuai dengan kebutuhan dan referensi mereka. 6. Menyediakan dukungan teks. OS Windows menyediakan dukungan teks untuk pengguna dalam bentuk layanan pelanggan, tutorial, dan dokumentasi. Hal ini membantu pengguna dalam memecahkan masalah dan optimalkan pengguna OS Windows pada komputer atau laptop mereka. Terima kasih.